Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2994. Sepanjang perjalanan, semua orang tahu kemampuan Sun Shizu. Pemahamannya tentang pemakaman Wuji tak tertandingi. Begitu ia melangkah ke tempat ini, bahkan Kaisar Langit pun ingin berteman dengannya. Tapi sekarang, Lin Yan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Bang, pada saat ini, sebelum semua orang menunjukkan tatapan mengejek, peti mati itu akhirnya terbuka, dan asap putih muncul di dalamnya. Sebuah boneka yang mengenakan ikat perut merah muncul. Namun boneka ini sangat mengerikan, tanpa darah di tubuhnya, wajahnya sangat pucat, lingkaran di sekitar matanya hitam, dan ada kepang kecil, yang tampak seperti serangga purba merayap di atasnya. Namun, setelah kemunculannya, aura pembunuh melonjak. Banyak orang merasakan hilangnya vitalitas. Para kaisar langit itu bertindak untuk melindungi para praktisi di sekitar mereka. Berikan nyawa kalian padaku. Bayi mayat itu membuka mulutnya besar, giginya berantakan, dan tajam serta panjang. Dengan satu kata, makam itu dipenuhi aura, dan bahkan kaisar pengobatan harus memegang kuali obat untuk sementara waktu menahannya. Wow, namun, pada saat ini, Lin Yan berjalan lurus ke arah mayat bayi itu. Lin Yan mengeluarkan kekuatan yang menantang surga, memadatkan hukum langit dan bumi, kehidupan, dan dalam sekejap, vitalitas muncul. Sun Shizu tercengang. Tuan Sun, ada apa? Semua orang menoleh. Mustahil, seharusnya tidak. Gumam Sun Shizu, lalu menatap orang-orang dari suku binatang purba dan berkata, tanah terlarang hidup dan mati, entahlah tentang tanah terlarang lainnya, tetapi di pemakaman Wuji, tidak ada vitalitas sama sekali, jadi siapapun, bahkan ahli reinkarnasi, hampir tidak dapat memadatkan vitalitas apapun. Hukum langit dan bumi, kehidupan, tidak berguna di sini. Di pemakaman Wuji, hukum langit dan bumi, kematian, dapat dipadatkan. Tetapi hukum langit dan bumi, kehidupan, benar-benar sulit dipadatkan. Lin Yan baru berada di puncak alam, kaisar, semi-surgawi, bagaimana dia bisa memadatkannya? Setelah Sun Shizu selesai berbicara, Feng Qianling bertindak. Ia juga memahami hukum langit dan bumi, kehidupan, tetapi ia tidak dapat memadatkannya sama sekali, tanpa vitalitas. Untuk sesaat, semua orang menatap Lin Yan. Pada saat ini, Lin Yan mengeluarkan kekuatan yang menantang surga. Lingkungan di sekitar Lin Yan bukan lagi milik pemakaman Wuji, melainkan milik dojonya. Hukum langit dan bumi kehidupan dapat dipadatkan. Di bawah hukum langit dan bumi ini, bayi mayat langsung tertarik. Beri aku kehidupan. Bayi mayat itu berbicara, sangat bersemangat. Bas! Lin Yan tiba-tiba bergerak dan mengirimkan hukum langit dan bumi kehidupan kepada bayi mayat itu. Dalam sekejap, bayi mayat itu membuka mulutnya dan langsung menelannya. Enak, datang lagi. Bayi mayat itu berbicara, tetapi kemudian matanya melebar. Saat ia menelan hukum ini, Lin Yan langsung datang ke sisi gagak dengan kecepatan kilat, dan sebuah rune keluar, yang berubah menjadi kurungan, dan langsung mengurungnya di tempatnya. Ding! Lin Yan menunjuk dan mendarat tepat di atas gagak, menyebabkan gagak itu roboh dan berubah menjadi gas hitam. Kemudian bayi mayat itu menjerit, dan tubuhnya langsung roboh. Apa? Tidak ada yang menyangka Lin Yan akan benar-benar mengalahkannya. Namun, itu benar-benar berbeda dari yang dibayangkan semua orang. Bayi mayat itu menghilang, dan roh jahat di sini juga menghilang. Banyak praktisi tercengang, bahkan banyak kaisar surgawi sedikit linglung. Sun Shizu bahkan lebih linglung. Lin Yan, benar-benar bertindak, dengan ini. Cara khusus untuk membunuh bayi mayat, gagak sebenarnya adalah sumber dari semua kekuatan bayi mayat. Membunuh gagak sama saja dengan membunuh bayi mayat, sesederhana itu. Tapi siapa sangka, ini bisa dilakukan jika Anda sangat mengenal bayi mayat. Dengan teknik Tiangeng dan mata langit, Lin Yan dapat melihat dan merasakan bahwa napas gagak terhubung dengan bayi mayat. Membunuh gagak dapat membuat bayi mayat menghilang. Kalian sepertinya familiar dengan pemakaman Wuji. Sun Shizu menatap Lin Yan dan berkata, bahkan menatap para kultivator dari suku binatang purba, bahwa dia mungkin punya rahasia. Siapa yang berani? Kuali obat menyala, dan kaisar obat berdiri di sana seperti dewa abadi, menekan segalanya. Dan Lin Yan menatap orang-orang ini, dengan sedikit rasa dingin di matanya, jika di dunia luar, kalian mungkin masih sombong di hadapanku, di sini. Hanya mengandalkan kalian, apa kalian memenuhi syarat untuk mengalahkanku?
Itu hanya suku binatang purba, apa kalian kuat? Mendengar kata-kata ini, Feng Qianling, Kong An, dan yang lainnya langsung pucat pasi. Qiong Ye baik-baik saja, tetapi ia sangat terkejut karena Lin Yan tampaknya tahu banyak tentang tempat ini. Tuan Sun, aku bersedia menahan Yao Tiandi, dan kau bisa menekan Lin Yan. Pada saat ini, Wu Jian Tiandi berbicara. Sebuah peti mati batu benar-benar bergerak dan menuju Yao Tiandi. Mereka bukan lawan Yao Tiandi, tetapi mereka bisa menahan Yao Tiandi beberapa tarikan napas. Lin Yan hanyalah satu orang. Tanpa perlindungan Yao Tiandi, Sun Shizu dan manusia binatang purba lainnya mungkin akan menekannya dalam satu tarikan napas, kan? Wu Jian, karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Yao Tiandi berkonsentrasi. Wu Jian Tiandi tampak serius, dan semua hartanya bersinar. Kaisar, biarkan aku yang melakukannya. Lin Yan berbicara. Apa? Yang lain terkejut. Lin Yan benar-benar akan melawan Wu Jian Tiandi sendirian. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa bersaing denganku dengan membunuh bayi mayat itu secara kebetulan? Teriak Wu Jian Tiandi dengan marah. Jika kau tidak memprovokasiku, kau mungkin masih hidup beberapa tahun lagi, tapi sayang sekali. Bagaimana dengan Kaisar Langit? Di sini, kau, seorang Kaisar Langit kecil, benar-benar berpikir kau tak terkalahkan. Teriak Lin Yan, dan sebuah rune berkelebat di dahinya dalam sekejap. Ini adalah rune Tiangeng. Ketika rune itu berkelebat, situasi dunia yang hebat tiba-tiba jatuh ke tangan Lin Yan, dan bahkan angin suram di sekitarnya pun bertiup, dan cahaya keemasan muncul. Ternyata itu adalah para prajurit Yin yang datang dan langsung menyerbu Kaisar Wu Jian. Apa yang terjadi? Kaisar Wu Jian tercengang. Ia mengaktifkan harta karun di tangannya dan meraung pergi. Pada saat ini, banyak prajurit Yin tewas. Lin Yan berdiri di sana, melantunkan mantra kuno, lalu membentuk tanda di telapak tangannya. Baru saja ia memadatkan jimat kutukan, Kaisar Wu Jian terkejut, dan situasi dunia yang hebat di sini memungkinkan para prajurit Yin untuk menyerang. Sekarang, ia membunuh para prajurit Yin, lalu selanjutnya, di bawah mantra Master Tiangeng kuno Lin Yan, semua prajurit Yin dari segala penjuru akan datang. Boom! Saat suara itu jatuh, banyak prajurit hantu muncul, dan ada kuda perang kuno yang bergegas mendekat, dan bahkan kereta perang di atasnya. Genderang berbunyi, seperti perang. Tempat ini berubah menjadi medan perang kuno, dan langsung menuju ke Kaisar tanpa pedang. Jika berada di tempat lain, Lin Yan mungkin tidak akan mampu melakukan ini. Namun, situasi dunia di sekitar tempat ini bahkan lebih mengerikan karena keberadaan bayi mayat, jadi Lin Yan menggunakan teknik Tiangeng secara ekstrim sebelum membiarkan para prajurit hantu bergerak. Ini, bagaimana? Di samping, Sun Shizu membelalakkan matanya. Ia menatap Lin Yan dan tak percaya. Jimat kutukan itu akan baik-baik saja. Namun, jimat yang dikatakan Lin Yan dan tanda tangannya sangat mengejutkannya.